Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana teman-teman yang menyimak kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak kisah penuh hikmah lainnya. Aroma kue lapis legit yang baru matang menguar dari dapur kecilku, memenuhi seluruh ruangan dengan kehangatan manis yang menenangkan. Aku berdiri di depan kompor, mengaduk perlahan adonan terakhir, sambil sesekali melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 3 sore. Masih ada waktu untuk menyelesaikan semua persiapan. Di ruang tengah, suara tawa Dimas terdengar riang. Anakku yang berusia 7 tahun itu sedang bermain dengan ayahnya, Bagas. Suara mereka menjadi melodi terindah yang mengisi rumah sederhana kami di pinggiran Bekasi. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Besok, kami akan mengadakan acara hitanan untuk Dimas. Sebuah momen sakral yang sudah kami rencanakan sejak berbulan-bulan lalu. Sebagai seorang ibu, aku ingin memberikan yang terbaik untuk anakku, meskipun dengan keterbatasan yang kami miliki. Aku memilih untuk memasak sendiri semua hidangan untuk acara besok. Nasi kuning, ayam goreng lengkuas, rendang, perkedel, dan berbagai kue tradisional. Semua kubuat dengan tanganku sendiri. Bukan karena kami tidak mampu menyewa catering, tapi karena aku ingin setiap suapan yang dimakan tamu mengandung cinta dan ketulusanku. 3 minggu terakhir, aku menghabiskan malam-malamku mencari inspirasi dekorasi di internet, menghitung budget dengan cermat, dan berlatih membuat berbagai hidangan yang menjadi favorit keluarga besar suamiku. Aku ingat betul Bu Hartini, ibu mertuaku, pernah memuji lapis legit buatan salah satu toko terkenal di Jakarta. Maka, aku belajar membuatnya sendiri, berharap beliau akan terkesan dengan usahaku. Selama 4 tahun pernikahan kami, aku selalu merasa seperti orang asing di keluarga suamiku. Aku berasal dari keluarga sederhana di Karawang. Ayahku seorang petani yang sudah meninggal 2 tahun lalu, meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan tabungan yang tidak seberapa. Sementara keluarga Bagas, terutama Bu Hartini, selalu membanggakan status mereka sebagai keluarga terpandang di kampung halaman mereka di Cirebon. Bu Hartini tidak pernah menyakitiku secara terang-terangan. Tidak ada bentakan atau makian. Yang ada hanyalah tatapan meremehkan, sindiran halus yang menusuk, dan perbandingan tanpa henti dengan Putri, istri Galih, adik Bagas. Putri adalah menantu idaman menurut Bu Hartini. Cantik, berasal dari keluarga pedagang batik yang sukses, dan selalu tampil dengan pakaian bermerek. Aku hanya Melati, perempuan biasa yang bekerja sebagai guru honorer di sebuah SD swasta, dengan gaji pas-pasan. Cara bicaraku dianggap kurang halus, masakanku dianggap terlalu kampungan, dan cara aku mendidik Dimas selalu dibanding-bandingkan dengan cara Putri membesarkan Raka, anak mereka yang seumuran dengan Dimas. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku terus berusaha membuktikan bahwa aku layak menjadi bagian dari keluarga itu. Dan acara hitanan Dimas ini adalah kesempatanku. Aku ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak harus selalu diukur dengan kemewahan. Bagas masuk ke dapur, memelukku dari belakang. Aroma parfumnya yang familiar membuatku tersenyum. "Masih sibuk, Bu?" bisiknya di telingaku. "Hampir selesai, Pak. Tinggal lapis legit ini saja. Yang lain sudah siap semua." "Jangan terlalu capek ya, sayang. Kalau butuh bantuan, bilang saja." Aku mengangguk, menikmati kehangatan pelukannya. Bagas adalah satu-satunya alasan aku bertahan menghadapi semua perlakuan keluarganya. Dia selalu ada di sisiku, meskipun aku tahu dia juga berada di posisi yang sulit, terjepit antara membela istri dan menjaga perasaan ibunya. "Mas, undangannya sudah dikirim ke grup keluarga kan?" tanyaku. "Sudah, tadi pagi. Aku juga sudah menelepon ibu dan Galih secara pribadi." "Mereka bilang apa?" "Ibu bilang insya Allah datang, Galih juga." Aku merasakan secercah harapan di dadaku. Mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin melihat cucu mereka menjalani momen penting ini akan meluluhkan hati Bu Hartini. Mungkin akhirnya aku akan diterima sebagai bagian dari keluarga. Malam itu, setelah Dimas tidur, aku membuka WhatsApp. Jemariku gemetar saat mencari grup keluarga besar Suryadi, nama keluarga suamiku. Dengan hati berdebar, aku mengirimkan undangan digital yang sudah kubuat dengan susah payah. Bismillah. Dengan penuh rasa syukur, kami mengundang bapak, ibu, kakak, adik, dan seluruh keluarga untuk menghadiri acara hitanan putra kami tercinta, Dimas Putra Suryadi. Sabtu, 15 Februari 2025, pukul 10.40 WIB, Jatilal, Melati Indah nomor 17, Bekasi. Kehadiran dan doa restu adalah hadiah terindah bagi kami. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali sebelum menekan tombol kirim. Jantungku berdegup kencang.
Aku meletakkan ponsel di meja, mencoba menyibukkan diri dengan merapikan rumah. Tapi mataku terus melirik ke arah ponsel yang tergeletak diam. 1 jam berlalu. Bagas sudah membawa Dimas tidur siang di kamar. Aku mengambil ponsel dengan perasaan cemas. Layar menunjukkan deretan centang biru di bawah undangan yang kukirim. Bu Hartini sudah membaca, Galih sudah membaca, Putri sudah membaca. Semua anggota keluarga sudah membaca. Tapi grup itu sunyi. Tidak ada satupun balasan. Tidak ada emoji jempol. Tidak ada ucapan, insya Allah hadir. Tidak ada pertanyaan, jam berapa acaranya dimulai. Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan digital yang terasa lebih menyakitkan dari penolakan verbal. Aku menelan ludah, mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang sibuk. Mungkin mereka akan membalas nanti malam. Mungkin mereka sedang berdiskusi tentang hadiah apa yang akan diberikan untuk Dimas. Ya, pasti begitu. Aku mengulangi kemungkinan-kemungkinan itu di kepalaku seperti mantra, mencoba meredam suara kecil di benakku yang berbisik bahwa keheningan ini adalah pertanda buruk. Pagi hari di hari khitanan Dimas menyingsing dengan cerah. Matahari bersinar hangat, seolah ikut merayakan hari istimewa ini. Tapi, kecerahan di luar jendela berbanding terbalik dengan awan yang menggantung di hatiku. Semalaman grup keluarga tetap sunyi. Tidak ada satu pesan pun yang masuk. Harapan yang kemarin kupupuk dengan susah payah kini mulai layu sebelum mekar. Tapi ketika aku melihat wajah Dimas yang masih terlelap di sampingku, aku memaksa diriku untuk bangun. Aku tidak akan membiarkan kekecewaan merusak hari putraku. Hari ini adalah hari Dimas, hanya untuk Dimas. Aku mencium keningnya dengan lembut, berjanji dalam hati bahwa aku akan memberikan kebahagiaan maksimal untuknya, dengan atau tanpa kehadiran mereka. Aku segera bekerja, memanaskan lauk pauk yang sudah kusiapkan semalam, menata meja prasmanan dengan taplak baru, dan meletakkan lapis legit buatanku di tengah meja sebagai hidangan utama. Lapis legit itu tidak sesempurna buatan toko profesional. Lapisannya agak tidak rata di beberapa bagian. Tapi kue itu kubuat dengan sepenuh hati. Rumah kecil kami berubah menjadi tempat pesta yang meriah. Balon-balon warna-warni menggantung di langit-langit. Spanduk bertuliskan "Selamat Khitan Dimas" terpasang di atas pintu. Dan di sudut ruangan, sebuah kursi khusus yang sudah dihias dengan kain batik menunggu sang pangeran kecil. Tepat pukul 10 pagi, Dimas sudah siap dengan baju koko putih dan peci hitam yang membuatnya tampak seperti santri kecil yang tampan. Matanya berbinar-binar melihat dekorasi rumah. "Wah, bagus banget, Bu," serunya riang. Aku tersenyum, memeluknya erat. Ini semua untuk Dimas. Hari ini Dimas jadi laki-laki sejati ya. Bagas dan aku duduk di ruang tamu, menunggu. Setiap kali terdengar suara motor atau mobil yang melambat di depan rumah, kami secara refleks menoleh ke jendela. Berharap itu adalah rombongan keluarga yang datang. Tapi jalanan di depan rumah kami tetap sepi. Pukul 10.15, lalu 10.30, masih belum ada siapa-siapa. Wajah Bagas mulai menegang. Kulihat rahangnya mengeras menahan emosi. Dia mengambil ponselnya, mencoba menelepon ibunya. Aku bisa mendengar nada sambung yang berulang dari ponsel Bagas. Lalu tiba-tiba berhenti. Panggilan ditolak. Bagas mengumpat pelan, lalu mencoba menelepon Galih. Hasilnya sama. Panggilan langsung dialihkan ke kotak suara. "Mereka sengaja, Mel," desis Bagas. Giginya terkatup rapat. Mereka sengaja melakukan ini. Hatiku mencelos. Meskipun aku sudah menduga, mendengar konfirmasi dari mulut suamiku sendiri, terasa seperti tamparan keras. "Sudahlah, Mas. Mungkin memang ada halangan," ujarku, mencoba menenangkan, meskipun suaraku sendiri terdengar hampa. Saat itu, bel rumah berbunyi. Sekilas, harapan kembali menyala di hatiku. Tapi yang datang adalah Mbak Yuni dan Mbak Sari, 2 sahabat baikku dari kompleks perumahan, bersama anak-anak mereka. Di belakang mereka, Bu Tuti, tetangga sebelah, datang membawa bingkisan besar. Mereka datang dengan senyum tulus dan ucapan selamat yang hangat, berusaha mengabaikan suasana canggung dan rumah yang terlalu sepi untuk sebuah acara khitanan. Acara pun dimulai. Tamu yang hadir tidak lebih dari 15 orang, bisa dihitung dengan jari. Anak-anak bermain dengan Dimas, sementara para ibu mengobrol dengan aku. Berpura-pura tidak menyadari puluhan kursi kosong dan tumpukan piring bersih yang tidak tersentuh. Mereka memuji masakanku yang lezat dan dekorasi yang cantik, mencoba mengisi kekosongan dengan pujian. Puncak acara adalah saat meniup lilin di atas tumpeng kuning. Bagas mengangkat Dimas dan membawanya ke depan tumpeng. Aku menyalakan lilin angka 7. Semua yang hadir,
yang jumlahnya tidak lebih dari belasan orang, menyanyikan lagu selamat dengan penuh semangat. Ketika lagu berakhir, Dimas meniup lilin dengan bantuan ayahnya. Semua bertepuk tangan. Di tengah gemuruh tepuk tangan yang terasa janggal itu, aku menatap kursi-kursi kosong di sekitarku. Kursi untuk Bu Hartini, kursi untuk Galih dan Putri, kursi untuk Om dan Tante. Semua kosong. Penghinaan itu terasa begitu nyata, begitu kejam. Aku merasa dilucuti di depan teman-teman dan tetanggaku. Rasa sakit, marah, dan malu bergolak di dadaku, membuatku sulit bernapas. Bagas menyadari perubahan ekspresi wajahku dan segera merangkul bahuku, menyalurkan kekuatan tanpa kata-kata. Acara berakhir lebih cepat dari yang direncanakan. Para tamu berpamitan pulang, meninggalkan aku dan Bagas di tengah kekacauan pesta yang sunyi. Balon-balon masih mengambang, tapi kemeriahan terasa telah menguap. Aroma makanan masih tercium, tapi selera makan sudah lenyap sama sekali. Aku mulai mencuci piring kotor dengan gerakan mekanis, menolak bantuan Bagas. Aku butuh sesuatu untuk mengalihkan pikiranku. Saat itulah ponsel Bagas bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi pesan dari Bu Hartini. Dengan tangan gemetar, Bagas membukanya. Aku menghentikan gerakanku, menunggu dengan napas tertahan. Bagas membaca pesan itu dengan suara datar dan penuh kekecewaan. Bagas, maaf ya ibu dan yang lain tidak bisa datang. Ada acara keluarga mendadak di rumah Om Hendra. Salam untuk Dimas. Sebuah kebohongan yang begitu malas dan tidak meyakinkan. Acara keluarga mendadak, tanpa memberitahu Bagas, anak kandungnya sendiri. Hatiku terasa diremas. Jadi begitu cara mereka memandang aku dan anakku. Tidak penting, mudah diabaikan dengan alasan asal-asalan. Aku mengambil ponselku, jariku secara otomatis membuka aplikasi Instagram. Sebuah kebiasaan untuk melarikan diri dari kenyataan. Tapi yang kulihat di sana justru menyeretku lebih dalam ke jurang kesakitan. Di deretan Instagram story pertama, foto profil Putri terpampang. Tanpa berpikir, aku membukanya. Darahku serasa berhenti mengalir. Di layar ponselku, sebuah foto yang baru diunggah 15 menit lalu. Seluruh keluarga besar Suryadi, Bu Hartini, Galih, Putri, anak mereka Raka, bahkan Om dan Tante, yang rumahnya hanya beberapa kilometer dari tempatku, semua ada di sana. Mereka tersenyum lebar ke kamera, duduk mengelilingi meja besar penuh hidangan seafood mewah. Tidak ada ekspresi sedih di wajah mereka, karena melewatkan kitanan cucu. Hanya ada tawa dan kebahagiaan. Dan yang paling menyakitkan adalah penanda lokasi yang tertera di foto itu. Restoran Laut Biru, Bekasi Selatan. Bukan di Cirebon. Bukan di tempat yang jauh. Mereka ada di kota yang sama denganku, hanya beberapa kilometer jaraknya, memilih makan siang mewah ketimbang menghadiri kitanan cucu mereka. Di caption foto, Putri menulis dengan huruf-huruf ceria. Quality family time, spontaneous lunch with the best people. Spontan. Kata itu menghujam hatiku seperti belati. Jadi ketidakhadiran mereka bukan karena halangan, tapi karena pilihan. Sebuah pernyataan yang jelas dan tegas. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya menyodorkan ponselku ke depan Bagas. Bagas menatap layar, matanya menyipit, lalu matanya terbelalak. Wajahnya yang tadinya hanya dipenuhi kekecewaan, kini berubah keras seperti baja. Gurat kemarahan yang dalam terukir di dahinya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengambil ponselnya sendiri, menatap sekali lagi pesan ibunya, lalu menatap foto di ponselku. Kebohongan itu begitu terang-terangan, begitu memalukan. Di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi sisa-sisa pesta yang gagal, aku dan Bagas berdiri dalam keheningan. Tapi ini bukan keheningan yang canggung. Ini adalah keheningan yang berat, yang penuh dengan kemarahan yang membeku dan keputusan yang mulai terbentuk. Ini adalah momen di mana kesabaran yang kupupuk selama bertahun-tahun akhirnya retak. Dan dari retakan itu, muncul sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih kuat, dan tidak akan pernah bisa dihancurkan lagi. 3 hari berlalu dalam keheningan yang mencekik. Rumah yang seharusnya menyimpan kenangan manis dari tawa seorang anak di hari khitanannya, kini terasa seperti monumen sunyi dari sebuah pengkhianatan. Balon-balon sudah dikempiskan, sisa kue sudah dibuang, dan semua jejak pesta telah hilang. Tapi aura kekecewaan meresap ke dinding, menyusup ke sofa, dan menggantung di udara seperti kabut tebal yang enggan beranjak. Aku bergerak di dalam rumah seperti bayangan. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering di hari kedua, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan hampa. Aku menjalankan rutinitas sebagai ibu dan istri dengan efisiensi robotik, menyiapkan sarapan, memandikan Dimas, menemaninya bermain, membersihkan rumah.
tapi mataku kosong. Senyumku tidak pernah sampai ke mata. Bagas merasakan perubahan itu, dan dia membencinya. Dia membenci keheningan di antara kami, yang terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran besar sekalipun. Dia merasa bersalah, marah, dan tidak berdaya. Setiap kali dia mencoba memulai pembicaraan tentang keluarganya, aku akan mengalihkan topik atau menjawab dengan 1-2 kata saja. Secara efektif memutus dialog. Sudahlah mas, tidak perlu dibahas lagi. Itu adalah kalimat andalanku. Bagas tahu di balik ketenangan istrinya ada badai yang sedang berkecamuk. Dia marah kepada ibunya, kepada adiknya, kepada seluruh keluarganya karena sudah membawa istrinya sampai ke titik ini. Dia mengirim pesan panjang penuh kemarahan ke grup keluarga, mencurahkan seluruh kekecewaannya. Pesan itu hanya dibaca, tanpa ada balasan sama sekali. Sebelum akhirnya Bagas memutuskan untuk keluar dari grup itu selamanya. Tapi tindakannya terasa tidak mampu memperbaiki retakan yang sudah terlanjur dalam. Aku sendiri sedang dalam proses. 5 hari itu aku habiskan untuk memutar ulang semua kejadian selama 4 tahun pernikahanku. Setiap sindiran halus, setiap perbandingan yang menyakitkan, setiap kali aku merasa direndahkan, semua kini tersusun rapi di benakku. Bukan lagi sekadar kenangan menyedihkan, tapi juga sebagai bukti. Aku melihat pola yang jelas, sebuah desain kekejaman yang selama ini aku coba abaikan dengan berpikir positif. Aku menyadari bahwa aku tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga itu. Aku hanyalah istri Bagas, ibu dari cucu mereka. Sebuah status fungsional tanpa nilai emosional. Dan pesta khitanan Dimas yang sunyi itu adalah puncaknya. Sebuah pernyataan tanpa suara yang mengonfirmasi posisiku. Kesadaran itu tidak membuatku sedih lagi. Sebaliknya, kesadaran itu membuatku marah. Kemarahan yang segar, jernih, dan terfokus. Kemarahan yang memberiku kekuatan. Di hari kelima, ketika Dimas sedang tidur siang dan aku sedang melipat pakaian di kamar, ponselku yang tergeletak di atas kasur bergetar. Sebuah panggilan masuk. Nama ibu mertua tertera di layar. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ini adalah komunikasi pertama dari pihak sana sejak pesan alasan palsu yang dikirim ke Bagas beberapa hari lalu. Sebagian kecil dari diriku yang naif masih berharap ini adalah telepon untuk meminta maaf. Dengan tangan yang mantap, aku menggeser ikon hijau dan menempelkan ponsel ke telingaku. Halo, assalamualaikum bu. Suaraku datar tanpa emosi. Waalaikumsalam Melati, lagi sibuk tidak? Suara Bu Hartini terdengar dari seberang, ringan dan ceria. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Tidak ada nada penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Seolah khitanan cucunya yang dia lewatkan 5 hari lalu, tidak pernah ada di kalender. Tidak, Bu, ada apa? Begini. Ibu mau kasih kabar baik. Minggu depan, ulang tahun Raka yang ke-7. Nah, hari Sabtu, keluarga Galih dan Putri mau mengadakan acara syukuran besar-besaran. Acaranya di ballroom Hotel Santika. Bu Hartini berbicara dengan antusiasme yang dibuat-buat, memamerkan kemewahan acara yang akan datang. Aku terdiam, mencerna setiap kata. Hotel Santika, salah satu hotel berbintang di Bekasi. Kontras yang begitu besar dengan pesta sederhana di rumahku yang bahkan tidak mau mereka hadiri. Oh, begitu ya Bu. Selamat untuk Raka. Hanya itu yang mampu keluar dari mulutku. Iya dong, cucu kesayangan nenek harus dirayakan dengan spesial. Sebuah kalimat yang seperti belati tajam yang sengaja menusuk hatiku. Nah, karena ini acara keluarga, Ibu berharap kalian berdua bisa datang. Sekalian, Ibu mau minta tolong. Tolong apa, Bu? Aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Begini Melati, karena pestanya besar, biayanya juga tidak sedikit. Kamu tahu sendiri, Galih kan baru merintis usaha. Jadi kita sekeluarga sepakat untuk saling membantu. Anggap saja sebagai kado spesial untuk Raka. Untuk kalian berdua, Ibu rasa 2 juta cukup. Tidak berat kan? Nanti langsung transfer saja ke rekening Putri. Anggap sebagai hadiah dari Pak D dan Bude yang baik hati. Hening. Di seberang sana, Bu Hartini menunggu jawaban. Di sini, aku membeku di samping tumpukan pakaian. Dunia di sekitarku terasa melambat. Bunyi detikan jam di dinding terdengar seperti dentuman genderang perang. 2 juta. Ini bukan sekadar permintaan, tapi sebuah perintah. Sebuah tagihan untuk status kekeluargaan yang tidak pernah kurasakan. Mereka tidak datang ke pesta anakku. Mereka berbohong. Mereka menghinaku secara diam-diam. Dan sekarang tanpa menunjukkan rasa malu sedikit pun, mereka menuntut uang untuk prestis mereka. Sesuatu di dalam diriku patah. Bukan hatiku, karena hatiku sudah mati rasa. Yang patah adalah batas kesabaranku.
Benang tipis terakhir yang masih mengaitkanku pada ilusi tentang mertua yang menyayangi, kini hangus habis oleh api kemarahan yang menyala. Aku tidak merasakan sakit lagi. Yang kurasakan adalah kejernihan yang luar biasa. Aku akhirnya melihat mereka sebagaimana mereka sebenarnya. Sekelompok orang egois, manipulatif, dan materialistis, yang hanya peduli pada citra diri mereka sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh ketenanganku. "Oh, begitu. Nanti saya sampaikan ke Mas Bagas ya, Bu." Jawabku dengan suara yang anehnya terdengar sangat tenang. "Bagus kalau kamu mengerti. Jangan lupa ya Melati. Ibu tunggu kabar baiknya secepatnya." "Baik, Bu. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum." "Waalaikumsalam." Panggilan berakhir. Aku menurunkan ponsel dari telingaku. Aku menatap layar yang kini gelap, memantulkan wajahku sendiri. Wajah seorang perempuan yang sudah mencapai titik baliknya. Aku tidak membanting ponsel. Aku tidak berteriak. Aku hanya meletakkannya kembali ke atas kasur dengan sangat perlahan. Lalu aku melanjutkan melipat pakaian dengan gerakan yang presisi dan terukur. Seolah tidak ada yang luar biasa baru saja terjadi. Sore harinya, Bagas pulang dari kantor dengan wajah lelah dan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Dia melihat aku sedang menyiapkan makan malam sementara Dimas bermain di karpet. Suasana rumah terasa normal. Terlalu normal. "Aku pulang sayang, mandi dulu ya. Makan sudah siap," sapaku seperti biasa. Setelah mandi, Bagas duduk di meja makan. Dia menatap istrinya, mencoba membaca ekspresinya. "Ibu meneleponku tadi siang," kata Bagas memulai. Suaranya terdengar ragu, tapi aku tidak angkat, pasti mau cari alasan lagi. Aku meletakkan piring berisi nasi dan lauk di depan Bagas. Aku duduk di hadapannya, menatap langsung ke mata suamiku. "Ibu juga meneleponku tadi sore," ujarku dengan nada datar. Bagas langsung tegang. "Dia bilang apa?" "Dia mengundang kita ke pesta ulang tahun Raka minggu depan di Hotel Santika." Alis Bagas berkerut. "Pesta besar setelah apa yang mereka lakukan?" Aku menjaga suaraku tetap tenang. "Dan dia meminta kita menyiapkan sumbangan khusus sebesar 2 juta untuk ditransfer ke rekening Putri." Rahang Bagas langsung mengeras. Wajahnya memerah karena kemarahan yang meluap. Dia memukul meja, membuat piring dan gelas bergetar. "Kurang ajar. Mereka pikir kita ini apa? Setelah menghina kita, sekarang mereka mau memeras uang kita? Aku akan telepon ibu sekarang juga." Bagas meraih ponselnya, siap melampiaskan semua kekesalan yang sudah dia tahan selama 5 hari. "Tunggu Mas." Suaraku tenang, tapi penuh penekanan. Berhasil menghentikan gerakan Bagas. Dia menatap istrinya, bingung. Aku yang selama ini selalu mengalah dan mencari harmoni, kini terlihat sangat berbeda. Mataku tidak menunjukkan kesedihan, melainkan kilau baja yang dingin dan tajam. Aku mengulurkan tangan, meletakkannya di atas tangan. Bagas yang terkepal. "Tidak perlu. Jangan buang energi untuk berdebat dengan mereka. Tidak akan ada gunanya." "Lalu kita harus apa? Diam saja diperlakukan seperti ini?" Bagas berseru, frustasi. Aku tersenyum. Sebuah senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Senyum yang membuat Bagas merasakan merinding. "Tentu saja tidak," bisikku. Hampir berbisik, tapi terdengar begitu kuat dan final. "Tenang saja. Biar aku yang mengurus hadiah untuk mereka." Malam itu, setelah Dimas terlelap di kamarnya dan Bagas sudah tidur kelelahan karena tekanan emosional, aku duduk sendirian di ruang tamu yang remang-remang. Hanya cahaya dari layar ponsel di tanganku yang menerangi wajahku, menampilkan tatapan dingin, dan penuh perhitungan di wajahku yang biasanya lembut. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku bekerja dalam kecepatan tinggi, merangkai sebuah rencana. Bukan rencana balas dendam yang penuh amarah, tapi sebuah tindakan afirmasi. Sebuah pernyataan kemerdekaan. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Jemariku menari di layar dengan ketenangan yang mengerikan. Aku membuka menu transfer, memasukkan nomor rekening Putri yang sudah lama kusimpan, untuk keperluan kasual seperti patungan kado lebaran. Lalu, aku sampai di kolom nominal. Tanganku berhenti sejenak di atas angka. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, bukan karena gugup tapi karena adrenalin. Dengan gerakan yang disengaja, aku mengetik angka 2, diikuti 6 angka 0, 2000. Angka itu terpampang di layar, sebuah angka yang melambangkan penghinaan, harga diri yang sedang dicoba untuk dibeli, dan rasa sakit yang kurasakan. Aku menatap angka itu selama beberapa detik. Aku membayangkan wajah puas Bu Hartini dan Putri ketika melihat notifikasi transfer masuk. Mereka akan menganggap ini sebagai kemenangan, sebagai bukti bahwa Melati akhirnya menjadi menantu yang penurut, yang bisa mereka kendalikan. Lalu, senyum sinis yang belum pernah.
Bagas lihat sebelumnya mengembang di bibirku. Senyum itu penuh kepahitan, tapi juga kekuatan. Dengan satu sentuhan cepat, aku menekan tombol hapus. Angka 2 juta lenyap seketika. Tanpa ragu, jemariku mengetik angka baru. Angka 2 diikuti 4 angka 0. 20.000, 20.000 rupiah. Cukup untuk membeli satu bungkus mie instan dan sebotol air mineral. Sebuah angka yang sekilas tampak seperti kesalahan ketik. Tapi jika dipahami konteksnya, ini adalah tamparan yang lebih keras dari makian apapun. Ini adalah pesan. Pesan yang mengatakan, nilai kalian di mataku, setelah semua yang kalian lakukan, hanya sebesar ini. Tidak lebih. Aku beralih ke kolom berita transfer. Aku berpikir sejenak. Aku bisa saja menulis kalimat sarkastis yang panjang. Tapi tidak, itu bukan gayaku. Semakin sedikit kata, semakin dalam lukanya. Dengan ketenangan yang sama, aku mengetik hanya 3 kata. Selamat ulang tahun. Sederhana. Langsung. Mematikan. Aku memeriksa ulang nomor rekening dan nominal. Semuanya benar. Dengan napas dalam untuk menenangkan diri, aku memasukkan PIN transaksi. Sentuhan terakhir di tombol konfirmasi terasa seperti menekan tombol detonator. Transaksi berhasil. Uang sudah terkirim bersama pesan perpisahanku. Aku tidak merasakan luapan kemenangan yang meledak-ledak. Yang kurasakan adalah kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini menekan pundakku seolah terangkat. Aku merasa ringan. Aku merasa bebas. Tapi pekerjaan belum selesai. Ini baru langkah pertama. Aku kembali ke menu utama ponsel, membuka daftar kontak. Jemariku menggulir layar dengan cepat, melewati nama-nama teman dan kerabat hingga berhenti di satu nama. Ibu mertua. Selama ini aku menyimpan nomor itu dengan harapan, suatu hari nanti hubungan kami akan membaik. Sekarang harapan itu sudah mati. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menekan nama itu, memilih opsi lainnya, dan menekan tombol blokir. Sebuah notifikasi muncul, meminta konfirmasi. Kamu tidak akan menerima panggilan atau pesan lagi dari kontak ini. Aku menekan tombol blokir sekali lagi, memfinalkan keputusanku. Aku melakukan hal yang sama untuk kontak Galih dan Putri. Satu persatu, akses mereka ke kehidupanku terputus secara digital. Setiap kali menekan tombol blokir, aku merasa seperti membangun benteng yang tinggi dan kokoh di sekeliling diriku dan keluarga kecilku. Benteng yang tidak akan bisa ditembus lagi oleh kata-kata beracun dan tuntutan tidak masuk akal. Setelah selesai dengan urusan digital, aku beralih ke langkah fisik berikutnya. Aku membuka browser dan mencari layanan tukang kunci 24 jam. Aku menganalisis beberapa pilihan, membaca review singkat, dan memilih satu yang tampak paling profesional. Aku menelepon nomor itu. Selamat malam, dengan Jaya Kunci. Suara pria menyahut dari seberang. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, bisa tidak ganti semua kunci rumah besok pagi? Bisa, Bu. Untuk daerah mana dan berapa titik kunci yang mau diganti? Aku memberikan alamat dan menyebutkan semua titik yang perlu diganti. Pagar depan, pintu utama, dan pintu belakang. Kami menyepakati harga dan waktu. Besok pagi pukul 9, teknisi akan datang. Setelah menutup telepon, aku meletakkan ponselku. Semua sudah teratur. Aku berdiri dan berjalan ke kamar. Bagas masih tertidur pulas. Aku menatap wajah suamiku. Aku tahu tindakanku mungkin terlihat ekstrem, tapi aku yakin ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian kami. Aku tidak akan membiarkan suamiku berada di posisi sulit lagi, terbelah di antara dua kubu. Mulai sekarang, hanya akan ada satu kubu. Keluarga kami. Aku, Bagas, dan Dimas. Keesokan paginya, saat sarapan, aku menceritakan semua yang kulakukan semalam kepada Bagas. Aku bercerita tentang transfer 20.000 rupiah, tentang nomor-nomor yang kublok, dan tentang tukang kunci yang akan datang pagi ini. Aku berbicara dengan tenang, menjelaskan alasanku dengan jelas dan logis. Tanpa drama, tanpa air mata. Bagas mendengarkan tanpa menyela. Mulutnya sedikit terbuka karena syok. Dia menatap istrinya dengan perspektif baru. Melati yang biasanya selalu mengalah dan mencari keharmonisan, kini berubah menjadi seorang strategis yang tegas dan tidak kenal kompromi dalam hal kebahagiaan keluarganya. Dia melihat kekuatan di mata istrinya, kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik kesabaran. Ketika aku selesai berbicara, Bagas tidak marah. Dia tidak mempertanyakan keputusan istrinya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku dengan erat. "Terima kasih, Bepesal," bisik Bagas. Suaranya serak karena emosi. "Terima kasih sudah melakukan apa yang seharusnya sudah lama kulakukan." Tepat pukul 9,
tukang kunci datang. Selama 1 jam berikutnya, suara bor dan gesekan logam terdengar di rumah kami. Suara itu tidak terdengar sebagai gangguan, melainkan sebagai musik perubahan. Saat tukang kunci selesai dan menyerahkan 1 set kunci baru yang mengkilap, aku menerimanya dengan penuh sukacita. Kunci ini terasa berbeda di tangan. Ini bukan sekadar potongan logam. Ini adalah simbol kedaulatanku atas rumah dan hidupku. Sore harinya, ketika aku dan Bagas sedang bersantai sambil mengawasi Dimas bermain, ponsel Bagas bergetar keras. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Bagas menatapku yang hanya mengangguk singkat. Bagas mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. "Halo Bagas, ini apa-apaan? Kok bisa istrimu menghina kami seperti itu?" Suara Putri berteriak dari seberang, begitu melengking hingga menyakitkan telinga. "Kamu pikir kami ini pengemis dikasih 20.000? Apa maksudnya kalian?" "Hah?" Aku menatap Bagas. Tidak ada tanda kepanikan di wajahku. Aku hanya menunjuk tombol merah di layar ponsel Bagas. Bagas mengerti. Dia langsung memutus panggilan itu. Beberapa detik kemudian, rentetan pesan masuk ke ponsel Bagas. Penuh makian dan ancaman dari Putri dan Galih. Bagas menunjukkan layarnya kepadaku. Aku membaca sekilas, lalu mengambil ponsel suamiku, membuka kontak Putri, dan menekan tombol blokir. Aku melakukan hal yang sama dengan nomor Galih. "Selesai," ujarku sambil mengembalikan ponsel ke Bagas. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari, aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa lega. Tawa seseorang yang berhasil mencabut duri yang sudah lama menancap di dagingnya. Badai mungkin akan datang, tapi kali ini kami sudah siap. Benteng sudah berdiri kokoh, dan aku memegang kuncinya. 3 hari setelah blokir total adalah hari-hari paling damai yang pernah aku dan Bagas rasakan sejak menikah. Keheningan di ponsel kami bukan lagi keheningan yang menyakitkan seperti menunggu jawaban undangan, tapi keheningan yang menyejukkan. Tidak ada lagi telepon yang membuat jantung berdebar karena cemas. Tidak ada lagi pesan sindiran yang merusak suasana hati. Tidak ada lagi drama keluarga yang menguras energi. Kami seperti hidup di dalam gelembung kedamaian yang kami ciptakan sendiri, dan rasanya begitu membahagiakan. Pagi-pagi hari tidak lagi dimulai dengan mengecek grup keluarga atau mengantisipasi permintaan aneh dari Bu Hartini. Aku bisa fokus sepenuhnya untuk Dimas dan Bagas. Sarapan terasa lebih nikmat, dipenuhi obrolan ringan dan tawa Dimas yang berusaha makan sendiri sampai wajahnya belepotan. Setelah Bagas berangkat kerja, aku mengajak Dimas bermain di taman depan atau membacakan buku cerita dengan suara-suara lucu yang membuat bocah itu tertawa terbahak-bahak. Aku menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang selama ini tertutupi oleh bayangan ekspektasi keluarga mertuaku. Aku merasa menjadi diriku sendiri lagi. Bukan lagi sekadar menantu yang selalu berusaha untuk cukup baik. Bagas juga merasakan perubahan yang luar biasa. Beban di pundaknya terasa terangkat. Dia tidak perlu lagi menjadi mediator. Tidak perlu lagi memilih kata-kata dengan hati-hati saat berbicara dengan ibunya agar tidak menyinggung aku atau sebaliknya. Di kantor, dia bisa bekerja dengan lebih fokus. Dan ketika pulang ke rumah, dia pulang ke surga kecil yang benar-benar damai. Dia melihat istrinya tersenyum lagi. Senyum tulus yang sampai ke mata. Dan pemandangan itu adalah hal paling indah di dunia untuknya. Kami sering menghabiskan malam hanya berdua, duduk di teras, minum teh hangat sambil mengawasi Dimas, yang tertidur pulas di kereta dorongnya. Berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang sempat terkubur. Kami merasa seperti pasangan yang baru jatuh cinta, menemukan kembali ikatan yang selama ini goyah karena tekanan dari luar. Kunci baru yang tergantung di dekat pintu menjadi simbol nyata dari perubahan ini. Setiap kali melihatnya, aku merasa aman. Ini bukan lagi sekadar rumah, ini adalah benteng. Benteng yang melindungi keluarga kecilku dari dunia luar yang beracun. Aku tidak merasa bersalah. Sedikit pun tidak. Keputusan yang kuambil malam itu terasa semakin benar setiap harinya. Aku tahu di luar sana mereka mungkin sedang murka, mengutuk-ngutukku, menyebutku menantu durhaka. Tapi kemarahan mereka tidak lagi bisa menembus dinding rumahku, tidak lagi bisa menyentuh hatiku. Di hari ketiga setelah blokir total, aku sedang menyiram tanaman di taman depan ketika Bu Tuti, tetangga baik hati kami, menghampiriku di dekat pagar. Wajah Bu Tuti tampak agak ragu dan khawatir. "Mbak Melati, maaf mengganggu," sapanya lembut. "Oh, Bu Tuti, ada apa Bu?" Aku menjawab dengan senyum ramah, menutup keran selang air. "Ini, kemarin sore saya lihat mobil mertua Mbak Melati berhenti di depan sini cukup lama. Klaksonnya bunyi terus, keras sekali.
Terus ada bapak-bapak, saya tidak tahu itu adik iparnya Mbak atau siapa, turun dari mobil sambil teriak-teriak memanggil nama Mas Bagas, sampai tetangga lain pada keluar lihat. Ada masalah apa ya Mbak? Jantungku berdetak sedikit lebih kencang mendengar cerita ini. Jadi mereka sudah mencoba datang. Percobaan pertama untuk menembus benteng dan gagal. Aku menarik napas panjang, menjaga ekspresiku tetap tenang. Aku tidak mau tetangga tahu drama yang sebenarnya terjadi. Aku tersenyum kalem. Senyum yang menyimpan misteri. Oh, itu kemarin ya Bu? Tidak apa-apa kok, sepertinya mereka salah jadwal. Kemarin keluarga sedang tidak di rumah. Mungkin mau kasih oleh-oleh tapi tidak jadi. Terima kasih ya Bu, sudah saya sampaikan. Bu Tuti tampak sedikit bingung dengan jawaban Melati yang sangat santai. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Oh, begitu. Ya sudah Mbak. Mbak, saya kira tidak ada apa-apa. Tidak ada Bu, aman. Setelah Bu Tuti pergi, senyum di wajahku menghilang. Aku tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan menyerah semudah itu. Ego Bu Hartini yang sebesar langit dan sifat manja galih tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu tanpa perlawanan. Mereka pasti akan kembali. Bukan untuk berdamai, tapi untuk menuntut, memaksa, mengembalikan kontrol yang sudah hilang. Malam itu, aku menceritakan hal ini kepada Bagas. Bagas yang sedang menggendong Dimas langsung tegang. Jadi mereka sudah kesini, berani-beraninya mereka bikin ribut di komplek kita. Aku sudah menduga mereka akan datang, Mas. Mereka tidak akan menerima penolakan, ujarku dengan tenang sambil memberi Dimas biskuit. Pertanyaannya bukan apakah mereka akan datang, tapi kapan. Dan kita harus siap. Siap bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau mereka datang dan menggedor-gedor pintu? Bagas bertanya, kecemasan mulai menguasainya. Membayangkan konfrontasi langsung dengan ibunya sendiri membuatnya mual. Aku menghentikan gerakan menyuapiku. Aku menatap Bagas. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak membuka pintu. Kita tidak menjawab panggilan mereka. Rumah ini adalah wilayah kita. Mereka tidak punya hak masuk tanpa izin kita. Kalau mereka ribut, biarkan saja. Biarkan tetangga menilai sendiri siapa yang sebenarnya tidak punya sopan santun. Bagas menelan ludah. Rencana Melati terdengar begitu dingin dan drastis. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu Melati benar. Membuka pintu sama saja dengan membuka kembali luka lama. Berdebat dengan mereka hanya akan menjadi lingkaran setan tanpa ujung. Kamu yakin? Bagaimana kalau ibu nanti menangis, berteriak, pingsan? Itu senjatanya, Mas. Potong Melati, suaranya tetap datar. Senjata yang selama ini selalu berhasil melumpuhkanmu. Tapi tidak lagi. Kita tidak akan membiarkan diri kita tertelan drama itu lagi. Ingat apa yang mereka lakukan pada Dimas. Ingat kebohongan mereka. Itu adalah kekuatan kita. Setiap kali kamu merasa goyah, ingat itu. Bagas terdiam. Kata-kata Melati menghantamnya tepat di pusat rasa bersalahnya. Dia mengingat wajah kecewa Dimas yang sebenarnya mencari kakek neneknya di pesta khitanannya. Dia mengingat betul perasaan hancur saat melihat foto makan siang mewah keluarganya. Kemarahan kembali menyala di hatinya, mengusir keraguan yang sempat muncul. Dia mengangguk tegas. Kamu benar, sudah cukup. Kali ini kita hadapi bersama-sama dengan cara kita. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketegangan yang tersembunyi di balik rutinitas normal. Setiap suara mobil yang melambat di depan rumah membuat kami waspada. Setiap bayangan yang lewat di depan jendela membuat jantung berdegup lebih kencang. Kami seperti prajurit yang berjaga di dalam benteng, menunggu serangan musuh yang tak terhindarkan. Dan serangan itu akhirnya datang di sore hari. Ketika langit mulai berubah oranye, dan Bagas baru saja tiba dari kantor, sebuah mobil hitam yang sangat mereka kenali berhenti tepat di depan pagar mereka dengan decitan ban yang keras. Pintu mobil terbuka dengan kasar. Bu Hartini yang pertama keluar. Wajahnya yang biasanya dihias riasan mahal kini tampak merah padam dan berkerut karena amarah. Di belakangnya, Galih dan Putri menyusul. Wajah mereka tidak kalah menyeramkan, seolah siap melahap siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Mereka berjalan cepat ke arah pagar dengan langkah-langkah yang menyentak, penuh keangkuhan dan keyakinan bahwa dunia harus tunduk sesuai keinginan mereka. Dari balik jendela ruang tamu, aku dan Bagas melihat pemandangan itu. Jantung Bagas mulai berdegup, keringat dingin membasahi pelipisnya. Nalurinya sebagai anak mengatakan untuk keluar dan menghadapi ibunya. Tapi aku dengan cepat menahan lengannya. Genggamanku kuat dan menenangkan. Ingat Mas, jangan keluar, apapun yang terjadi. Aku berbisik dengan mata tetap tertuju pada 3 sosok di luar sana. Dimas, yang merasakan ketegangan mulai rewel dalam gendongan Bagas. Aku segera mengambil alih Dimas dan membawanya ke kamar belakang.
menyalakan televisi dengan volume sedikit lebih keras, mencoba melindungi anakku dari drama buruk yang akan segera tersaji. Tok tok tok, suara gedoran di pagar besi terdengar begitu keras, seolah ingin merobohkannya. Itu tangan Galih. "Bagas, buka pintunya, jangan jadi pengecut!" Galih berteriak, suaranya menggema di jalanan komplek yang biasanya tenang. Bagas mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. Tidak ada jawaban dari dalam rumah. Keheningan itu justru semakin menyulut api kemarahan mereka. "Melati, perempuan licik, keluar kamu! Kamu sudah meracuni pikiran suamimu. Sekarang kamu mau memutuskan hubungan kekeluargaan? Keluar!" Kali ini suara melengking Putri yang mengambil alih. Beberapa pintu rumah tetangga mulai terbuka sedikit. Beberapa kepala mengintip dari balik tirai. Teater gratis di sore hari selalu menjadi tontonan menarik. Bu Hartini yang melihat penonton mulai berkumpul justru semakin bersemangat. Ini adalah panggungnya. Dia akan memainkan peran sebagai ibu yang tertindas dengan sempurna. "Bagas, anakku. Ini ibu, nak. Kenapa kamu tega begini sama ibumu sendiri? Buka pintunya, nak. Ibu cuma mau bicara." Suara Bu Hartini berubah serak dan mulai terisak-isak. Dia bahkan memegangi dadanya, seolah menahan sakit yang luar biasa. Bagas menutup matanya. Suara tangis ibunya adalah kelemahan terbesarnya. Dia bisa merasakan pertahanannya mulai goyah. Aku yang melihat itu langsung bertindak. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengambil ponselku, membuka galeri, dan menunjukkan foto makan siang keluarga mereka di restoran seafood mewah tepat di hari khitanan Dimas Jean-Claude. Melihat foto itu, melihat senyum lebar di wajah ibunya yang kini menangis terseduh-seduh di luar sana, seketika memantapkan kembali kemarahan Bagas. Dia teringat kebohongan itu, kebohongan yang menjadi awal dari semuanya. Kekuatannya kembali. Dia menggeleng ke arahku seolah berkata, "Aku baik-baik saja, aku tidak akan goyah." Di luar sana, drama terus berlanjut. Karena gedoran dan teriakan tidak berhasil, mereka beralih ke klakson mobil. Galih menekan klakson mobilnya tanpa henti, menghasilkan polusi suara yang memekakan telinga dan membuat seluruh penghuni komplek merasa terganggu. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga. Ini sudah menjadi gangguan ketertiban umum. Setelah hampir 15 menit keributan, mereka tampak mulai kelelahan. Mereka pasti mengira Bagas pada akhirnya akan menyerah dan membuka pintu. Mereka percaya anak kesayangan Bu Hartini tidak akan pernah sanggup melihat ibunya dipermalukan seperti ini di depan umum. Mereka salah besar. Tepat ketika Bu Hartini akan memulai babak tangis berikutnya, pintu rumah di hadapan mereka akhirnya terbuka. Tapi bukan Bagas yang muncul. Yang muncul dari balik pintu adalah aku. Sendirian. Aku mengenakan dress rumahan yang sederhana. Rambutku diikat asal-asalan. Tidak ada riasan di wajahku. Tapi tatapanku setajam elang, dan posturku tegak penuh percaya diri. Aku berjalan perlahan melewati teras, berhenti tepat di belakang pagar yang terkunci, memisahkan diriku dari 3 orang yang menatapku dengan kebencian. Kehadiranku yang tenang namun syarat energi itu seketika membungkam teriakan mereka. "Ada perlu apa?" Suaraku jernih dan dingin tanpa getaran sedikit pun. Nadanya sopan, tapi tidak sedetik pun bersahabat. Bu Hartini terperangah. Dia tidak menyangka menantunya yang selalu menunduk dan berbicara lembut itu berani menghadapinya sendirian seperti ini. "Kamu?" Bu Hartini mendesis, menunjuk Melati dengan jari yang gemetar karena marah. "Di mana Bagas? Suruh dia keluar. Jangan bersembunyi di balik rok istrinya." Mas Bagas sedang istirahat, baru pulang kerja. Dia tidak mau diganggu, jawabku dengan tenang, mengabaikan tuduhan itu. "Istirahat? Kami datang jauh-jauh dan dia malah istirahat? Kamu pasti yang melarangnya menemui kami, kan?" Putri menyahut dengan nada menuduh. Aku menghela napas, seolah lelah menghadapi anak kecil yang sedang tantrum. Aku tidak melarang siapa-siapa, tapi Mas Bagas punya kehendaknya sendiri. Sekarang, kalau boleh tahu, ada perlu apa kalian datang ke sini sampai membuat keributan di lingkungan? Pertanyaan langsung Melati membuat mereka terdiam sesaat. Mereka datang untuk menuntut, tapi sekarang mereka justru dipertanyakan seperti tamu tak diundang yang menyebalkan. "Perlu apa katamu?" Galih melangkah maju. "Kamu sudah menghina kami. Mengirim 20.000 itu apa maksudnya? Mau pamer kalau sekarang kamu punya uang? Kamu sengaja mau mempermalukan kami di depan seluruh keluarga besar?" Aku menatap lurus ke mata Galih. Aku mengirimkan hadiah sesuai kemampuanku dan sesuai dengan nilai yang kuanggap pantas. Kalau kalian menganggapnya penghinaan, itu interpretasi kalian, bukan aku. Aku tidak punya waktu atau energi untuk sengaja mempermalukan siapapun. "Ya ampun, jangan cari-cari alasan," sahut Bu Hartini.
Kamu memang tidak pernah tulus dengan keluarga ini, selalu iri dengan Putri. Kamu sengaja melakukan ini kan? Sekarang kamu berani-beraninya mengunci kami di luar? Ini juga rumah Bagas, rumah anakku. Kami berhak masuk. Inilah momen yang kutunggu-tunggu. Kartu terakhir yang selalu Bu Hartini mainkan untuk menegaskan klaimnya atas harta Bagas. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat lawannya merasa tidak nyaman. Mohon maaf, Bu. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Maksudmu apa? Bu Hartini menatap tajam. Rumah ini memang kami beli bersama, tapi sertifikat kepemilikannya sepenuhnya atas nama saya, Melati Kusuma Dewi. Pernyataan itu seperti bom yang meledak di tengah keheningan. Bu Hartini, Galih, dan Putri membeku di tempat. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang luar biasa. Apa? Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Putri berseru. Saya tidak punya alasan untuk berbohong. Lanjutku, suaraku tetap dingin dan terkontrol. Jadi secara hukum, rumah ini adalah milik pribadi saya. Dan saya tidak akan mengizinkan kalian masuk. Kalau kalian terus membuat keributan dan mengganggu ketentraman di lingkungan ini, saya tidak akan segan menghubungi Satpam Komplek untuk mengantar kalian keluar. Pilihannya ada di tangan kalian. Ancaman yang diucapkan dengan tenang dan faktual itu akhirnya berhasil membuat mereka mundur. Wajah angkuh mereka kini digantikan oleh pucat pasi. Mereka sudah kalah telak. Bukan hanya tidak berhasil masuk, tapi mereka juga kehilangan senjata pamungkas mereka. Mereka tidak punya kekuasaan apa-apa di sini. Di hadapan Melati yang berdiri di balik pagar, mereka hanyalah 3 orang asing yang membuat keributan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan perlahan, meninggalkan ketiganya berdiri membeku di luar dalam kehinaan sempurna, disaksikan oleh mata-mata tetangga yang penasaran. Dari luar pagar, keheningan yang kutinggalkan terasa lebih memekakan daripada teriakan mereka beberapa saat lalu. Bu Hartini, Galih, dan Putri terpaku, seolah petir baru saja menyambar mereka di siang bolong. Kata-kata yang kuucapkan dengan begitu tenang dan meyakinkan terus bergema di telinga mereka. Sertifikat rumah ini sepenuhnya atas nama saya. Kalimat itu adalah pukulan telak yang menghancurkan semua asumsi dan rasa superioritas yang selama ini mereka miliki. Selama ini, mereka menganggap rumah ini sebagai perpanjangan dari kepemilikan keluarga Suryadi, sebuah aset yang dikuasai oleh anak mereka, Bagas. Aku hanyalah penumpang. Seorang penyusup yang seharusnya tahu diri. Ternyata mereka salah besar. Merekalah yang sekarang menjadi orang asing di depan properti pribadi milikku. Penghinaan itu terasa membakar. Apalagi beberapa tetangga masih menyaksikan dengan setia dari balik pagar dan jendela mereka, menjadi saksi bisu dari jatuhnya harga diri keluarga yang katanya terpandang itu. Bagi Bu Hartini, rasa malu adalah hukuman yang lebih buruk dari kematian. Egonya yang terluka tidak bisa menerima kekalahan ini. Dia tidak akan pergi begitu saja. Bohong, dia pasti bohong. Bu Hartini berteriak, suaranya melengking, lebih ditujukan kepada penonton daripada kepada pintu yang sudah tertutup. Perempuan licik itu pasti memalsukan surat-suratnya. Dia mau merampas semua harta anakku. Bagas, Bagas anakku, keluar dari sana. Jangan biarkan istrimu menipumu seperti ini. Sadarlah, nak. Dia mulai mengguncang pagar besi dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, menciptakan suara gemerincing yang memilukan. Air matanya sudah bukan akting lagi, tapi jeritan nyata dari seorang ratu yang baru saja kehilangan mahkotanya. Dia merasa seluruh dunianya runtuh. Kontrol yang selama ini dia pegang erat terhadap anaknya, kini direnggut oleh perempuan yang dia anggap remeh. Tepat ketika drama mencapai titik tertingginya, pintu rumah terbuka lagi. Kali ini Bagas yang muncul. Dia tidak berlari, tapi berjalan dengan langkah mantap dan pasti. Wajahnya keras dan dingin. Tatapannya lurus dan tidak tergoyahkan. Dia tidak lagi mengenakan pakaian kantornya, hanya kaos rumahan biasa. Seolah untuk menunjukkan bahwa di rumah ini, dia bukan seorang manajer bank atau anak kesayangan Bu Hartini, tapi hanya Bagas, seorang suami dan kepala keluarga. Dia berhenti di samping Melati, yang kini sudah kembali ke teras dan berdiri di belakang pintu. Kehadirannya memberikan lapisan kekuatan baru untukku. Kami berdiri berdampingan, sebuah front persatuan yang tidak tergoyahkan. Melihat putranya akhirnya muncul, Bu Hartini menghentikan guncangan pagarnya. Dia menatap Bagas dengan tatapan penuh harapan, seolah kedatangan Bagas adalah untuk menyelamatkannya. Bagas, akhirnya kamu keluar juga, nak. Kamu lihat sendiri kan kelakuan istrimu. Dia mengusir ibumu sendiri dari rumahmu. Dia memfitnah kita semua. Kamu harus beri dia pelajaran. Bagas, ceraikan saja perempuan tidak tahu diri ini.
Rangkaian upaya Bu Hartini untuk merebut kembali simpati anaknya. Bagas menatap ibunya. Tatapannya tidak menunjukkan kemarahan, tapi sebuah kekecewaan yang mendalam. "Cukup, Bu," ujarnya. Suaranya terdengar berat, tapi tegas, memotong semua kata-kata ibunya. Semuanya sudah cukup. Dia maju selangkah hingga tepat berada di sampingku, lalu melanjutkan. "Apa yang Melati bilang tadi itu 100% benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah." "Apa maksudmu?" Bu Hartini tidak mau percaya. "Rumah ini memang sepenuhnya milik Melati," jelas Bagas dengan sabar, seolah sedang berbicara kepada anak kecil. "Memang benar, uang muka kami kumpulkan dari tabungan bersama. Tapi ibu lupa atau pura-pura lupa. 3 bulan setelah kami pindah ke rumah ini, sisa cicilan KPR yang seharusnya berjalan 15 tahun dilunasi sekaligus. Semuanya lunas." Galih dan Putri saling pandang. Mereka tidak tahu detail ini. Bu Hartini terdiam, mencoba mengingat. Bagas melanjutkan, menaikkan nada suaranya yang tajam. "Uang pelunasan itu, yang nilainya hampir 70% dari harga rumah ini, dari mana asalnya, Bu? Bukan dari bagianku, bukan dari ibu. Uang itu berasal dari warisan almarhum ayah Melati. Warisan yang seharusnya menjadi hak pribadinya. Dia rela melunasi rumah ini agar kami tidak lagi punya tanggungan utang. Dan sebagai gantinya, untuk menjamin masa depannya dan Dimas, kami berdua sepakat sejak awal bahwa sertifikat rumah ini akan diatasnamakan dia. Hanya atas namanya. Itu kesepakatan antara suami dan istri. Kesepakatan yang tidak perlu ibu campuri." Penjelasan Bagas begitu detail dan logis sehingga membungkam semuanya. Tidak ada celah untuk menyangkal. Fakta itu begitu solid dan tak terbantahkan. Mereka kini sadar. Mereka bukan hanya salah menilai Melati, tapi mereka juga salah menilai kekuatan finansial di baliknya. "Aku bukan menantu miskin yang menumpang hidup. Aku adalah pemilik sah dari benteng yang sedang mereka coba serang." Tanpa argumen dan diliputi rasa malu yang tak tertahankan, Bu Hartini justru semakin kalap. Logika sudah tidak berjalan. Hanya emosi dan keputusasaan yang tersisa. Dengan suara yang gemetar karena amarah dan frustrasi, dia tanpa sadar mengekspos boroknya sendiri. "Tapi kenapa kalian sekejam itu? Meskipun kamu punya uang, kenapa kalian begitu pelit? Kita ini keluarga. Galih kan sedang susah. Pesta ulang tahun Raka butuh biaya banyak. Dan kalian cuma mengirim 20.000 rupiah? Kalian sengaja kan? Kalian mau mempermalukan kami di depan seluruh keluarga besar dan teman-teman kami kan? Kalian mau melihat kami hancur?" Dan disitulah, sebuah pengakuan, sebuah konfesi yang telanjang dan menyedihkan, diucapkan dengan suara lantang di tengah jalan komplek yang tenang. Semua orang mendengar. Satpam komplek yang baru datang karena ada laporan keributan pun mendengar dengan jelas. Motif mereka kini terpampang nyata bagi semua orang. Ini bukan soal tali persaudaraan yang putus. Ini bukan soal cucu yang terlewatkan. Ini semua hanya soal uang, soal prestis, soal upaya putus asa untuk menutupi kebangkrutan dengan memeras anggota keluarga sendiri. Setelah pengakuan yang tidak sengaja meluncur dari mulutnya, Bu Hartini tampak kehabisan napas. Dia baru menyadari apa yang sudah dikatakannya. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling, melihat tatapan kasihan dan cemooh dari tetangga-tetangga. Wajahnya yang merah karena marah kini memucat karena malu. Galih dan Putri hanya bisa menundukkan kepala, berharap tanah di bawah kaki mereka terbuka dan menelan mereka hidup-hidup. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi drama yang bisa dimainkan. Semua kartu mereka sudah terbuka, dan semuanya adalah kartu buruk. Satpam komplek mendekati mereka dengan sopan, tapi tegas. "Permisi Bapak Ibu, mohon jangan membuat keributan lagi. Kalau ada masalah, sebaiknya diselesaikan dengan baik-baik di lain waktu. Mohon segera meninggalkan lokasi agar tidak mengganggu ketenangan warga lainnya." Permintaan itu, meskipun diucapkan dengan sopan, terdengar seperti pengusiran. Tanpa perlawanan, ketiganya berbalik. Langkah mereka tidak lagi seangkuh saat datang. Mereka berjalan tertatih-tatih menuju mobil mereka, membawa beban kekalahan dan rasa malu yang luar biasa. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Bagas dan aku hanya mengawasi mereka masuk ke dalam mobil dan melaju pergi hingga menghilang di tikungan jalan. Setelah mobil itu lenyap dari pandangan, Bagas menarik napas panjang. Helaan lega yang sudah dia tahan sejak entah kapan. Dia berbalik menatap istrinya yang tetap berdiri teguh di sampingnya. Dia membawa Melati ke dalam pelukannya, pelukan erat. "Sudah selesai," bisik Bagas di telingaku. Aku membalas pelukan suamiku. "Belum selesai, Mas," jawabku perlahan. "Ini baru permulaan hidup kita yang sesungguhnya. Kami masuk ke dalam rumah,
menutup pintu dan menguncinya. Bunyi klik tanda kunci terpasang. Sebuah bunyi yang sempurna, begitu memuaskan. Badai sudah berlalu, dan benteng kami masih berdiri, teguh. Di dalam rumah, keheningan yang menyelimuti terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang canggung atau menegangkan, tapi keheningan damai seperti ketenangan yang datang setelah badai besar reda. Bagas dan aku masih berdiri di dekat pintu, berpegangan tangan, mencoba memproses semua yang baru saja terjadi. Adrenalin yang tadi memuncak kini perlahan surut, menyisakan rasa lega yang luar biasa. "Kamu luar biasa," kata Bagas, memecah keheningan. Dia menatapku dengan tatapan penuh kekaguman. "Aku tidak tahu kamu punya keberanian sebesar itu." Aku tersenyum tipis. "Aku juga tidak tahu, Mas. Mungkin keberanian itu baru muncul ketika kita merasa tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Aku hanya lelah. Lelah merasa kecil. Lelah mencoba menyenangkan semua orang. Seharusnya aku yang melindungimu dari awal. Maafkan aku." Bagas menyesal. Matanya berkaca-kaca. Aku menggeleng, mengeratkan genggaman. Kita adalah satu. Kita saling melindungi. Itu yang terpenting. Kita sudah melewati yang terburuk. Kami tidak tahu bahwa yang terburuk bagi keluarga suamiku baru saja dimulai. Di luar benteng kami yang aman, efek dari drama sore itu menyebar lebih cepat daripada api di padang ilalang. Cerita tentang keributan di depan rumah Bagas menjadi bahan pembicaraan hangat di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Tapi narasi yang beredar bukanlah tentang menantu durhaka. Berkat pengakuan putus asa Bu Hartini yang didengar banyak orang, yang menjadi cerita adalah tentang sebuah keluarga yang mencoba memeras anak dan menantunya sendiri, lalu membuat keributan ketika gagal. Citra keluarga Suryadi yang selama ini mereka bangun dengan susah payah sebagai keluarga terhormat dan harmonis, hancur berkeping-keping dalam satu sore. Kabar itu dengan cepat menyebar ke lingkaran keluarga besar. Om, tante, dan sepupu yang selama ini hanya menjadi penonton diam di grup keluarga, kini mulai berbisik-bisik di belakang. Mereka menghubungkan potongan-potongan teka-teki. Undangan khitanan Dimas, yang mereka abaikan, mengikuti arahan Bu Hartini. Undangan pesta mewah Raka, yang terasa janggal, dan sekarang cerita memalukan ini, dengan permintaan uang 2 juta. Semuanya masuk akal sekarang. Ini bukan lagi tentang melati yang tidak dihargai. Ini tentang Bu Hartini dan Galih yang punya masalah serius. Reputasi mereka di mata keluarga besar jatuh ke titik terendah. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, tidak ada percakapan. Hanya isak tangis Bu Hartini yang tertahan dan aura suram yang memenuhi kabin. Galih menyetir dengan tangan mencengkeram kemudi begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Sementara Putri hanya menatap kosong keluar jendela. Mereka bukan hanya kalah, mereka hancur. Dan kehancuran itu baru permulaan. Pengakuan Bu Hartini di depan umum tentang kondisi keuangan Galih yang sulit adalah kesalahan fatal. Kabar buruk memiliki sayap. Salah satu tetangga yang menyaksikan drama itu ternyata adalah salah satu supplier bisnis Galih. Sebuah obrolan ringan di warung kopi keesokan harinya cukup untuk menyulut api. "Kasihan ya si Galih, anak Bu Hartini. Katanya bisnisnya lagi kolaps sampai ibunya harus minta-minta uang ke kakaknya." Kabar itu sampai ke telinga para kreditur. Supplier yang selama ini masih memberikan kelonggaran pembayaran kepada Galih karena percaya pada citra keluarganya yang kaya, kini mulai panik. Mereka takut uang mereka tidak akan kembali. Telepon di rumah Galih dan Bu Hartini tidak berhenti berdering. Bukan lagi dari kerabat, tapi dari penagih utang yang tiba-tiba menjadi tidak sabar. Mereka menuntut pembayaran segera. Janji manis Galih sudah tidak efektif lagi. Pukulan final datang dari Hotel Santika. Mereka menelpon Putri, menanyakan sisa uang muka yang dijanjikan akan dilunasi hari itu untuk booking ballroom. Tentu saja, Galih dan Putri tidak punya uang. Mereka memohon penundaan. Tapi pihak hotel yang juga sudah mendengar desas-desus buruk menolak tegas. Tanpa uang muka penuh, mereka tidak akan memesan ballroom. Dengan hati yang berat dan rasa malu yang luar biasa, Putri terpaksa membatalkan pesta ulang tahun Raka yang sudah dia gembar-gemborkan ke seluruh media sosialnya. Mimpi tentang perayaan mewah yang akan mengangkat kembali prestis mereka, kini tinggal puing. Keruntuhan kerajaan semu kini menjadi tontonan publik. Putus asa, Bu Hartini dan Galih mulai menjalankan rencana B. Mereka menghubungi para kerabat satu persatu, mencoba meminjam uang. Tapi, jaring pengaman sosial yang mereka kira kokoh ternyata sudah robek. Om yang biasanya royal, tiba-tiba mengaku butuh biaya sekolah anaknya. Tante yang selalu memuji-muji Galih, kini beralasan uangnya terpakai untuk renovasi rumah. Beberapa bahkan menyindir halus. "Loh, kan Bagas sudah sukses, kenapa tidak minta tolong dia saja?"
Setiap penolakan terasa seperti tamparan, membuat mereka menyadari betapa rapuhnya hubungan yang dibangun hanya di atas basa-basi dan pamer kekayaan. Beberapa hari kemudian, Bagas sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya di kantor ketika resepsionis memanggilnya. "Pak Bagas, ada tamu untuk Bapak," katanya adik kandung Bapak. "Pak Galih." Bagas terkejut. Kenapa Galih menemuinya di kantor? Dengan enggan, dia menyuruh resepsionis untuk mempersilakan Galih masuk. Pintu ruangan terbuka. Yang masuk bukan Galih yang biasa dia kenal, bukan lagi adik ipar yang arogan dengan pakaian bermerek dan senyum meremehkan. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang pria dengan tampilan kusut dan kalah. Pakaiannya kusut, matanya bengkak, dan bahunya merosot lemas. Dia terlihat seperti tidak tidur berhari-hari. "Mas Bagas," panggil Galih. Suaranya serak dan lembut. Bagas tetap diam, mengundangnya duduk dengan isyarat tangan. Galih duduk di kursi di depan Bagas. Dia menundukkan kepala. Untuk sesaat, dia terdiam, seolah mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Akhirnya dia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Mas, maafkan aku." Dia berkata sebuah kalimat yang tidak pernah Bagas bayangkan akan keluar dari mulut adiknya. "Aku dan Ibu, kami sudah keterlaluan dengan Mas Bagas dan Mbak Melati. Maafkan kami." Bagas tetap diam, menunggu. Dia tahu ini bukan tujuan utama kedatangan Galih. "Bisnisku hancur, Mas," lanjut Galih, suaranya gemetar. "Aku terjerat utang di mana-mana. Aku meminjam uang ke orang yang salah. Pesta ulang tahun Raka itu, adalah upayaku yang terakhir untuk menjaga muka. Berharap ada investor yang tertarik bergabung, tapi semuanya gagal. Sekarang para penagih utang mengejarku setiap hari. Mereka mengancam akan menyita rumah Ibu." Air mata akhirnya mengalir di pipi Galih. Golden Boy keluarga Suryadi kini menangis seperti anak kecil di hadapan kakaknya. "Aku butuh bantuanmu, Mas. Aku mohon, pinjamkan aku 100 juta rupiah. Aku janji akan mengembalikannya. Aku akan melakukan apa saja untuk membayarnya. Aku mohon, Mas. Kamu satu-satunya harapanku sekarang." Galih menatap Bagas dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan. Inilah momen pembalikan peran yang paling dramatis. Sang anak emas kini berlutut, memohon belas kasihan kepada anak yang selalu dianggap bayangannya. Bagas menatap adiknya, merasakan sedikit rasa iba di hatinya. Tapi perasaan itu tidak cukup besar untuk menutupi luka yang telah mereka ukirkan. Dia teringat wajah Melati yang menangis diam-diam setelah pesta khitanan Dimas. Dia teringat penghinaan yang mereka terima. Dia tahu bahwa jika dia memberikan uang itu, dia akan menyeret kembali keluarganya ke dalam lingkaran setan yang sama. Melati dan Dimas berhak mendapatkan kedamaian, dan kedamaian itu ada harganya. Dengan helaan napas panjang, Bagas akhirnya menjawab. Suaranya tidak mengandung kemarahan, hanya sebuah ketegasan final yang tidak bisa diganggu-gugat. "Maaf Galih, aku tidak bisa." Penolakan yang tenang namun definitif dari Bagas menggantung di udara, lebih memekakan daripada teriakan. Wajah Galih yang tadinya penuh permohonan kini berubah kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia pasti mengira ikatan darah pada akhirnya akan menang. Dia pikir kakaknya yang selalu dikesampingkan pada akhirnya akan luluh oleh air matanya. Dia salah besar. "Mas, kamu serius? Ini aku, Galih, adikmu. Ibu bisa kehilangan rumahnya." Bagas menatap lurus ke mata adiknya. Tatapannya tidak goyah. "Justru karena kamu adikku, aku harus jujur. Aku tidak bisa membantumu dengan uang, Galih. Memberikanmu uang sekarang hanya akan menunda kehancuran, dan yang lebih penting, itu akan membawa keluargaku kembali terlibat dalam masalahmu. Aku tidak akan mengorbankan kedamaian Melati dan Dimas untuk kedua kalinya. Aku sudah memilih prioritasku." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang sedikit lebih lembut. "Kalau kamu butuh nasihat tentang cara mencari pekerjaan, atau butuh bantuan untuk membangun ulang hidupmu dari nol, aku akan membantu. Tapi uang, maaf, aku tidak bisa." Tawaran bantuan non-finansial itu adalah titik akhir bagi Galih. Dia tidak butuh nasihat, dia butuh uang. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah yang tertahan. Dia berdiri kasar dari kursinya. "Aku tidak butuh ceramahmu," desisnya. "Aku tahu semua ini pasti karena istrimu. Dia sudah berhasil membuatmu membenci keluargamu sendiri. Selamat." Tanpa mengucapkan salam atau menoleh ke belakang, Galih keluar dari ruangan Bagas dan membanting pintu di belakangnya, meninggalkan keheningan yang berat. Bagas tidak beranjak dari kursinya. Dia merasakan setitik kesedihan menyaksikan kehancuran adiknya. Tapi perasaan itu dengan cepat ditelan oleh keyakinan kuat bahwa dia sudah melakukan hal yang benar.
Dia baru saja menutup sebuah pintu untuk selamanya. Dan di balik pintu itu, dia bisa melihat masa depan yang lebih cerah untuk keluarga kecilnya. Waktu berlalu, membawa perubahan yang perlahan tapi pasti. 6 bulan sudah berlalu. Di dalam benteng kecil mereka, kehidupan Melati, Bagas, dan Dimas tumbuh dengan indah. Kedamaian yang dulu mereka perjuangkan dengan susah payah, kini menjadi udara yang mereka hirup setiap hari. Tanpa stres dan drama, Bagas menjadi semakin produktif di tempat kerjanya. Fokus dan kinerjanya yang meningkat tidak luput dari perhatian atasannya, yang berujung pada promosi ke posisi yang sudah lama dia incar. Kenaikan gaji yang menyertainya bukan hanya menambah stabilitas finansial mereka, tapi juga sebuah afirmasi bahwa membebaskan diri dari beban keluarga toksik adalah investasi terbaik dalam hidupnya. Aku sendiri menemukan kembali jati diriku yang hilang. Suatu sore, saat membersihkan gudang, aku menemukan kembali cetakan kue dan peralatan membuat kue yang kugunakan untuk khitanan Dimas dulu. Kenangan pahit itu sempat terlintas di pikiranku, tapi kini sudah tidak terasa menyakitkan lagi. Sebaliknya, aku melihatnya sebagai titik balik. Dengan dorongan Bagas, aku mulai bereksperimen lagi di dapur. Kali ini bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai menerima pesanan kue kecil-kecilan dari teman dan tetangga di komplek. Kue yang kubuat dengan bahan berkualitas dan sentuhan cinta yang tulus dengan cepat mendapatkan reputasi baik. Melalui mulut ke mulut, bisnis rumahan yang kuberi nama Kue Dimas mulai berkembang. Sebuah ironi yang manis. Momen yang direncanakan untuk menghancurkanku justru menjadi fondasi untuk kemandirian dan kebahagiaanku. Akhir pekan kami kini dipenuhi dengan kegiatan sederhana tapi syarat makna. Kadang kami piknik di taman kota, menggelar tikar dan membiarkan Dimas berlari mengejar kupu-kupu. Di lain waktu, kami hanya menghabiskan hari di rumah, membangun istana dari kardus bekas, atau melukis bersama, sampai jari-jari kami penuh cat warna-warni. Hubungan antara aku dan Bagas menjadi lebih dalam dan lebih kuat dari sebelumnya. Kami adalah tim, partner sejati yang melewati badai bersama, dan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, di luar dunia damai kami, kerajaan semu keluarga Suryadi terus runtuh hingga tinggal puing. Kabar tentang mereka sesekali sampai ke telinga Bagas, melalui sepupu jauhnya yang masih menjaga hubungan baik, sekadar mengirim salam di hari-hari besar. Kabar itu datang tanpa diminta, disajikan sebagai fakta, bukan sebagai gosip. Penolakan Bagas ternyata menjadi pemicu efek domino yang menghancurkan. Tanpa suntikan dana darurat, Galih tidak bisa lagi menenangkan para penagih utang. Suatu hari, saat dia sedang pergi, sebuah truk derek datang dan membawa mobil mewahnya, yang cicilannya sudah menunggak berbulan-bulan. Kejadian itu terjadi di depan mata tetangga-tetangganya, dan menjadi tontonan memalukan lagi. Putri yang menikah dengan Galih karena janji kehidupan mewah, tidak bisa menerima kenyataan ini. Keluarga asalnya yang memang sudah retak, kini pecah berkeping-keping. Pertengkaran besar menjadi menu harian. Saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa mereka. Pukulan paling telak yang merobohkan pilar terakhir kebanggaan mereka, datang 2 bulan kemudian. Dengan penagih utang yang semakin ganas, dan mengancam akan membawa perkara ke pengadilan, Bu Hartini terpaksa mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia harus menjual rumah warisan suaminya. Rumah yang menjadi simbol status dan pusat kekuasaan keluarga Suryadi selama berpuluh-puluh tahun. Rumah tempat dia membesarkan anak-anaknya dan memandang rendah menantunya. Uang hasil penjualan rumah itu digunakan untuk membayar utang-utang Galih yang ternyata jauh lebih besar dari perkiraan. Dengan sisa uang yang tidak seberapa, mereka terpaksa pindah. Bukan ke rumah yang lebih kecil di lingkungan yang sama, tapi ke sebuah rumah kontrakan di daerah pinggiran yang padat dan tidak terawat. Sebuah kemerosotan status sosial yang begitu drastis dan brutal. Suatu malam, aku sedang iseng melihat media sosial sebelum tidur. Algoritma membawaku ke halaman seorang kenalan lama yang aktif di kegiatan Karang Taruna. Kenalan itu baru saja mengunggah beberapa foto dari acara perayaan kemerdekaan di lingkungannya. Aku hendak melewati unggahan itu, tapi mataku menangkap sesuatu yang familiar di salah satu foto. Itu adalah foto kerumunan orang yang sedang mengikuti lomba makan kerupuk. Di barisan belakang, sedikit buram tapi masih bisa dikenali, berdiri 3 sosok yang pernah begitu mendominasi hidupku. Ada Bu Hartini, perempuan yang dulu selalu tampil elegan dengan rambut tertata dan perhiasan berkilau. Kini hanya mengenakan daster lusuh dengan rambut putih diikat seadanya. Wajahnya tidak lagi memancarkan aura superioritas, hanya gurat kelelahan dan kepasrahan. Di sampingnya ada Putri yang mengenakan kaos polos, menggendong anaknya dengan ekspresi masam dan bosan. Dan di sebelahnya ada Galih yang tampak lebih kurus, menatap lomba dengan bahu merosot.
Mereka tidak lagi tampak seperti antagonis dalam hidupku. Mereka hanya tampak seperti orang-orang biasa yang kalah, yang tersesat di tengah kerumunan. Aku menatap foto itu lama. Aku tidak merasakan luapan kebahagiaan atau kepuasan atas penderitaan mereka. Aku juga tidak merasa kasihan. Yang kurasakan hanyalah kekosongan yang damai. Sebuah kesadaran bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuasaan apapun atas diriku. Mereka hanyalah gambar buram dalam konteks kehidupan orang lain. Hantu dari masa laluku yang sudah kehilangan bentuk menakutkannya. Aku menunjukkan foto itu kepada Bagas yang sedang membaca di sampingku. Bagas menatap layar ponsel sesaat. Ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menarik napas dalam. Kami saling bertukar pandangan. Saling memahami yang terjalin di antara kami tanpa butuh kata-kata. Lalu aku menekan tombol kunci di ponselku. Layar itu menggelap. Aku meletakkan ponsel di meja nakas, berbalik dan memeluk suamiku. Masa lalu benar-benar sudah selesai. Setahun telah berlalu sejak hari itu. Langit di atas rumah Melati dan Bagas tampak secerah setahun yang lalu. Tapi kali ini, kecerahan itu selaras dengan suasana hati penghuninya. Hari ini adalah ulang tahun Dimas yang ke-8. Halaman belakang kami yang tidak terlalu luas telah berubah menjadi taman kecil yang ajaib. Balon-balon berbentuk hewan menggantung di dahan pohon mangga. Bendera-bendera kain bertuliskan "Selamat ulang tahun Dimas tersayang" terpasang indah, dilukis dengan tangan oleh aku dan Bagas. Dan di sudut halaman, sebuah istana balon kecil berdiri megah menjadi pusat kegembiraan anak-anak. Tidak ada catering mewah, hanya aroma sate ayam yang dibakar oleh Bagas dan ayahku. Tidak ada tumpukan kado dari merek mahal, hanya hadiah-hadiah yang dibungkus sederhana dengan cinta. Dan yang paling penting, tidak ada kursi-kursi kosong yang menyakitkan. Setiap sudut halaman dipenuhi tawa dan wajah-wajah yang tulus. Ada Mbak Yuni dan Mbak Sari, sahabat setiaku yang sibuk membantu membagikan kue. Ada Bu Tuti dan beberapa tetangga lain yang datang membawa jajanan. Dan untuk pertama kalinya, keluarga besarku hadir dengan lengkap. Ayah dan ibu yang selama ini hanya bisa memberikan dukungan lewat telepon karena tinggal jauh di Karawang, kini duduk di kursi rotan dengan mata yang tidak bisa lepas dari cucu satu-satunya. Wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Dimas yang kini sudah lancar berlari dan berbicara menjadi raja kecil di pestanya. Dia tertawa terbahak-bahak dikejar sepupu-sepupu dari pihakku, lalu berlari memeluk kaki kakek dan menunjukkan mainan barunya kepada semua orang. Dia adalah potret seorang anak yang bahagia, percaya diri, dan dikelilingi oleh cinta yang otentik. Aku berdiri sejenak di dekat pintu dapur, memegang nampan berisi gelas-gelas sirup es dan mengamati pemandangan di hadapanku. Hatiku begitu penuh hingga takut meledak. Inilah yang kuimpikan setahun lalu. Bukan kemewahan, bukan pujian dari orang-orang yang tidak tulus, tapi momen sederhana dan hangat seperti ini. Momen di mana kebahagiaan anakku nyata, bukan paksaan tontonan. Bagas menghampiriku, mengambil nampan dari tanganku, dan meletakkannya di meja. Dia lalu merangkul pinggangku dan bersama-sama kami mengawasi pesta kecil itu. Lihat mereka, bisik Bagas. Dagunya bersandar di bahuku. Lihat betapa bahagianya Dimas. Lihat betapa nyamannya orang tuamu di sini. Inilah arti keluarga yang sesungguhnya. Ya, jawabku lembut, menyandarkan kepalaku ke dada suamiku. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mau berjuang bersamaku. Aku yang seharusnya berterima kasih, kata Bagas. Suaranya serak. Kamu yang mengajariku arti keberanian. Kamu yang menyelamatkan kita semua. Kalau bukan karena ketegaranmu hari itu, mungkin kita masih terjebak di lingkaran setan yang sama. Ponsel Bagas yang ada di sakunya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sepupunya yang masih menjaga kontak sekadar mengirim salam di hari-hari besar. Bagas membukanya. Isinya adalah ucapan selamat ulang tahun singkat untuk Dimas, disertai doa baik. Bagas tersenyum dan hendak membalas. Tapi, dia melihat ada pesan lain di bawahnya. Oh iya Di, sekadar info saja. Katanya ibu dan keluarga Galih sudah pindah dari Jawa. Ikut kerabat jauh di Sumatera. Katanya sudah tidak kuat lagi menanggung malu dan dikejar sisa utang. Sepertinya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Bagas menunjukkan pesan itu kepadaku. Kami membacanya bersama. Tidak ada rasa terkejut. Ini terasa seperti bab terakhir dari buku yang sudah lama selesai kami baca. Kepindahan fisik mereka ke pulau lain hanyalah penegasan dari jarak emosional yang sudah tercipta sejak lama. Bagi kami, karma bukanlah kemiskinan atau penderitaan, tapi keterasingan. Mereka kehilangan segalanya, kekayaan, status, harga diri, dan yang paling penting, keluarga. Bagas memasukkan kembali ponselnya ke saku, seolah menyimpan serpihan waktu yang sudah tidak relevan lagi.
Semoga mereka menemukan kedamaian mereka sendiri, ujarnya pelan, dan aku mengerti. Kata-kata itu tulus. Puncak acara tiba. Ibuku membawa kue ulang tahun, sebuah kue coklat sederhana, tapi tampak lezat. Karya terbaruku dari kue Dimas. Semua berkumpul mengelilingi Dimas yang duduk di kursi tinggi. Lilin angka 8 menyala. Nyalanya menari-nari tertiup angin sore. Ketika semua menyanyikan lagu selamat ulang tahun, aku tidak lagi merasakan sakit yang sama seperti tahun lalu. Aku bernyanyi bersama dengan suara paling keras yang kubisa. Mataku berkaca-kaca menatap anakku. Dimas bertepuk tangan riang. Mata bulatnya menatap nyala lilin dengan penuh takjub. Tiup lilinnya sayang, buat permintaan, seruku. Dengan bantuan ayahnya, Dimas memonyongkan bibir kecilnya dan meniup sekuat tenaga. Api lilin padam dalam sekali tiupan, diikuti sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari semua yang hadir. Di tengah kebahagiaan itu, mataku bertemu dengan mata Bagas. Kami saling melempar senyum. Sebuah senyum yang mengandung seluruh perjuangan, seluruh air mata, dan seluruh kemenangan yang telah kami raih bersama. Aku mengedarkan pandangan sekali lagi ke wajah-wajah bahagia di bawah langit senja. Aku tidak lagi mencari pengakuan atau validasi dari siapapun. Duniaku yang sempurna ada di sini. Di halaman belakang rumah yang dibangun di atas fondasi cinta, keberanian, dan martabat. Aku menang. Bukan menang melawan mertua, tapi menang dalam memperjuangkan kebahagiaan keluargaku sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang paling manis dan paling memuaskan.